Shalom. Baiklah, ibadah remaja Aras Jumat Genim Saitun Karweru kita pada hari Senin 11 Mei 2020 akan segera kita mulai. Kita nyanyi bersama-sama Hari Ini Kurasa Bahagia. Kita akan memuji Tuhan sekali lagi dengan penuh semangat. Kita menyanyi bersama-sama, satukanlah hati kami.
Kita akan masuk dalam doa pembukaan. Sebelum itu kita nyanyi bersama-sama indahnya saat yang teduh. Segala ucapan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Limpah banyak terima kasih atas segala berkat dan cinta-Mu. Kau masih memberkati kehidupan kami Tuhan hingga sampai pada saat ini dengan tidak bersatu apapun. Pada malam hari ini juga kami bersyukur Tuhan, kami masih boleh beribadah remaja atas jemaat walaupun hanya di rumah masing-masing. Bapa yang berada dalam surga, kami serahkan seluruh rangkaian ibadah malam hari ini hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita menyanyi bersama-sama, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tak ada yang
Kita akan masuk dalam pembacaan serta renungan yang akan dibawakan oleh Meliana Ponto, Sarjana Pendidikan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kembali kami di hadapan ya Tuhan Allah, kami mengucap syukur kepadamu atas penyertaan dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini hingga saat ini. Saat ini Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati kami semua, Engkau berikan kami hikmat agar kami boleh memahami apa yang dimaksud oleh firman-Mu. Engkau berkati hamba-Mu yang Kau pakai pada malam hari ini, biarlah dia boleh diurapi, dan apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini, itu semua hanya karena kehendak-Mu saja. Lebih dari itu Tuhan, ampuni akan setiap dosa dan kesalahan yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini terdapat dalam Yunus 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 dengan judul Yunus belajar menginsyafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang, ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok, dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia, lesu dan berharap supaya mati, katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak." Sampai di sana firman Tuhan kita pada malam hari ini. Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pastinya orang selalu pernah dengar tentang cerita Yunus yang hidup di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Semua itu orang harus yakini bahwa Yunus boleh mengalami itu hanya karena Tuhan Yesus mengasihi dia. Nah, bacaan kita pada malam hari ini adalah lanjutan dari cerita Yunus setelah dia keluar dari perut ikan, di mana pada ayat yang pertama dikatakan bahwa Yunus sangat kesal dan marah. Kepada siapa dia marah dan kenapa dia marah? Kita boleh lihat pada pasal yang ketiga tentang pertobatan
kepada bangsa Asyur yang ada di Niniwe karena mereka percaya kepada seruan Tuhan melalui Yunus, yaitu untuk bertobat. Sehingga raja itu pun menyuruh seluruh rakyatnya, bahkan sampai kepada ternak hewan, untuk berpuasa dan berseru kepada Allah agar supaya malapetaka Allah tidak dilimpahkan kepada mereka. Dan yang kedua, Yunus kesal kepada Allah karena ketika Allah melihat perbuatan bangsa Asyur ini, di mana mereka yang berbalik dari tingkah laku yang jahat, mereka mulai berpuasa, mereka berseru kepada Allah, sehingga membuat Allah menyesal dengan rencananya terhadap kota Niniwe itu, yaitu malapetaka yang akan dilimpahkan kepada mereka. Itulah yang membuat Yunus kesal dan marah. Namun dalam kekesalan hatinya, dia tetap berdoa kepada Tuhan. Dia bilang ke Tuhan bahwa Yunus tahu Allah adalah Allah pengasih dan panjang sabar, sehingga Allah tidak melaksanakan rencananya, atau Allah tidak memberikan malapetaka terhadap bangsa Asyur yang ada di kota Niniwe. Kemudian dia, karena kekesalan hatinya, karena apa yang Yunus harapkan bahwa Niniwe ini akan dibinasakan tidak terjadi, maka dia minta kepada Tuhan untuk Tuhan mencabut nyawanya dan dia lebih baik mati daripada hidup. Namun sikap Yunus ini seolah-olah mempersalahkan Tuhan atas apa yang dia harapkan untuk kota Niniwe dibinasakan tidak terjadi. Kemudian Allah pun menjawab Yunus dalam ayat yang keempat. Tuhan menjawab dengan pertanyaan, layakkah engkau marah? Maksud Tuhan di sini ialah agar supaya Yunus mau memikirkan kembali sikap dan pernyataannya itu kepada Tuhan, dan Tuhan mau Yunus introspeksi diri. Karena Yunus tidak berhak untuk marah kepada Tuhan atas keputusan Tuhan untuk mengampuni Niniwe, dan Yunus tidak berhak mengatur keputusan Tuhan dalam menentukan kasih-Nya. Kemudian Yunus pun lari dari kota itu, dia meninggalkan kota itu, dan dia pergi tinggal di sebelah timur, dan dia memposisikan diri sebagai penonton untuk melihat apa yang nantinya akan terjadi terhadap kota Niniwe ini. Dan atas penentuan Allah, ketika dia sedang duduk di naungannya, tumbuhlah pohon jala yang melampaui kepala Yunus untuk melindungi dia, supaya dia pun boleh terhibur dari kekesalan hatinya. Tetapi keesokan harinya, datanglah seekor ulat yang menggeret pohon itu hingga layu. Kemudian setelah matahari terbit, bertiuplah angin timur dan sinar matahari menyakitinya. Itu semua adalah cara untuk mengajarkan Yunus memahami kasih Allah dan kuasa Allah yang besar. Sehingga pada ayatnya yang ke-10 dan 11, Allah memberikan pengertian kepada Yunus bahwa ketika pohon itu mati, Yunus merasa sedih dan dia berduka karena dia begitu mengasihi pohon itu sehingga membuat dia sedih. Begitupun dengan Allah, bahwa Allah mengasihi Niniwe yang memiliki penduduk 120.000 orang yang tidak tahu mana yang baik dan mana yang jahat. Itu semua Allah mau menunjukkan kasih-Nya yang besar bagi ciptaannya. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, belajar dari Yunus
kita diajarkan untuk jangan saling menghakimi atau jangan orang menghakimi satu dengan yang lain, melainkan marilah orang hidup dengan saling mengasihi satu dengan yang lain, karena Allah yang orang sembah adalah Allah pengasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia, dan Tuhan melihat semua ciptaannya berharga, sehingga Tuhan mau menyelamatkan orang semua agar supaya orang boleh hidup yang benar dan menjauhi yang jahat. Tuhan juga bisa pakai apa saja untuk mengajar kita mengenal dan memahami kasih-Nya yang besar dan yang indah. Dan untuk menutup pembacaan dan perenungan firman Tuhan kita pada malam hari ini, mari orang jangan pernah meragukan firman Tuhan dan mempertanyakan keputusan Tuhan, karena Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Semoga pembacaan firman Tuhan dan perenungan firman Tuhan kita pada malam hari ini boleh menjadi pedoman dalam terang menjalani terang kehidupan hari ini, esok, dan seterusnya, dimanapun kita pergi dan berada, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Kembali kami di hadapan Tuhan, kami mengucap syukur di mana Engkau telah menuntun kami dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Dan biarlah Engkau memberkati firman Tuhan yang telah kami baca dan telah kami renungkan bersama. Biarlah itu boleh menjadi pegangan kami dalam kami menjalani kehidupan kami, dan itu semua boleh kami kembalikan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Ibadah kami masih akan dilanjutkan, biarlah Engkau memberkati agar supaya boleh selesai dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, puji Tuhan. Tadi kita sudah mendengarkan renungan, dan pada saat ini kita akan masuk dalam doa penutup atau syafaat yang akan dibawakan kembali oleh Meliana Porto, Sarjana Pendidikan. Tapi sebelum itu kita mulai bersama-sama Jadi Sepertimu. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku
itu boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari dimanapun kami pergi dan berada. Kami berdoa juga buat hamba-Mu yang Kau pakai pada malam hari ini, biarlah Kau berkati agar dia senantiasa boleh menjalani kehidupannya hanya bergantung kepada-Mu saja. Kami berdoa buat kami semua Tuhan, remaja Jemaat Gunung Zaitun dan pembina remaja Jemaat Gunung Zaitun, dimanapun kami berada, biarlah Engkau selalu bersama-sama dengan kami, Engkau selalu menjaga kami, Engkau selalu melindungi kami, sehingga kami pun boleh menjalankan aktivitas kami, kehidupan kami hanya selalu mengandalkan Engkau saja. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan, bangsa Indonesia yang saat ini sedang mengalami atau sedang menghadapi wabah COVID-19. Biarlah Engkau memberkati kami semua Tuhan, Engkau yang bersama-sama dengan para pemimpin kami, mulai dari pusat sampai kepada pelosok desa. Engkau memberkati mereka Tuhan, berikan mereka hikmat, berikan mereka kekuatan, kemampuan, kesehatan, sehingga mereka boleh mengatasi setiap permasalahan, setiap pergumulan yang ada di negara kami ini, di Indonesia, bahkan khusus di Sulawesi Utara, di kota Manado ini Tuhan. Biarlah Engkau selalu berikan kami kesatuan hati, sehingga kami boleh bersama-sama dalam menggumuli COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat adik-adik remaja yang dalam studi mereka Tuhan. Biarlah walaupun hanya di rumah, biarlah kami pun boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai siswa, sebagai mahasiswa, bahkan kami yang sudah bekerja. Terima kasih Tuhan Yesus. Masih banyak yang akan kami minta kepada-Mu Tuhan, namun kami ingin percaya sebelum keluar dari mulut bibir kami masing-masing, Engkau telah mengetahuinya terlebih dahulu. Lebih dari itu, ampuni dosa kami yang telah kami lakukan melawan kehendak-Mu. Dan saat ini kami akan menutup doa ini dengan doa Bapa kami yang telah Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu dan yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dikembalikan kepada MC. Baiklah, ibadah kita pada malam hari ini telah selesai. Saya ingin kita makin berdiri dan kita menyanyi bersama-sama menjadi teladan. Aku ada saat ini berdiri tegak sampai kini. Ku sadari semua ini hanya karena anugerah Tuhan. Kini ku diberi kesempatan meraih cita impianku. Ku berjanji kan ku buat yang terbaik untuk kemuliaan-Mu.
berjumpa di ibadah selanjutnya. Terima kasih.